Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita kembali ke channel Evaluasi Education ya. Oke, pada konten kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan kemarin terkait persiapan EAS Kalkulus 2. Oke, mungkin langsung saja ya. Di sini kemarin di video sebelumnya yang di part pertama kita sudah membahas beberapa soal mulai dari bab 4 ya kan ya. Nah, bab 5 kemarin juga sudah masuk. Nah, sekarang kita coba lanjutkan pembahasan kita di bab 5. Oke. Di sini kita akan membahas beberapa soal lagi ya. Oke. Bab 5 dan bab 6. Nah, di sini kita lanjutkan yang di bab 5. Di sini saya ambil soal di EAS yang sudah pernah keluar ya, EAS tahun 2022. Oke, diberikan sebuah partikel yang bergerak sepanjang kurva X sama dengan 1 min T, Y sama dengan akar 8 ditambah 2T min T kuadrat, dimana kita tahu di sini adalah suatu persamaan parametrik ya. Oke. Nah, dengan nilai parameter T-nya dia mulai dari min 2 sampai 1. Di sini ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu yang pertama, nyatakan dalam persamaan kutub dengan lintasan theta, dan B, tentukan panjang lintasan kurva tersebut, dan C, sketsa persamaan kurva tersebut dan arah lintasannya. Oke, kita coba kerjain satu persatu ya. Nah, yang pertama, yang A, di sini kita disuruh nyatakan persamaan parametrik tadi ke dalam bentuk suatu persamaan kutub. Ini kan disebut dengan persamaan kutub, ya kan ya. Oke, terlebih dahulu kita pertama kali adalah kita ubah ke persamaan kartesiusnya ya. Oke, persamaan kartesius. Kartesiusnya. Oke. Karena kan tadi dia diberikan persamaan parametrik, kita coba ubah dulu ke dalam bentuk persamaan kartesius. Oke. Dengan cara apa? Di sini kita ketahui bahwa apa? X-nya itu sama dengan 1 min T. Maka apa? Maka T-nya pasti sama dengan apa? 1 min X. Sehingga apa? Kita coba substitusi ya. Substitusi ke Y. Ya kan ya, di depannya apa berarti? Berarti Y sama dengan akar 8 ditambah 2 kali 1 min X min 1 min X dikuadratkan. Diperoleh apa berarti? Ini akar 8 tambah berarti 2 min 2X, ya kan ya. Kita jabarkan jadinya berarti min X kuadrat terus plus 2X, ya kan ya, min 1. Jadi ya, jadi min 1 berarti ya. Oke, sehingga diperoleh apa berarti ini? Diperoleh bahwa berarti ini jadinya akar, ya kan ya, berarti min X kuadrat terus ini jadi habis ya, ya kan ya, min 2X sama 2X yang bisa kita sederhanakan. Oke, terus ini jadinya apa? Plus 9 ya, berarti 8 tambah 2 kurangi 1 berarti plus 9. Kita dapat Y sama dengan akar X kuadrat plus 9. Oke, dimana apa? Kalau misalkan kita coba kuadratkan masing-masing ruas, diperolehnya berarti adalah Y kuadrat sama dengan min X kuadrat plus 9. Sehingga jadinya X kuadrat plus 9, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ternyata apa? Ternyata ini menunjukkan sebuah lingkaran, ya kan ya, berpusat di mana? Di 0,0 berjari-jari 3. Seperti itu. Nah, ya sudah. Berarti kita udah tahu bahwa bentuknya dari persamaan parameter tadi adalah sebuah lingkaran. Nah, sekarang kan tadi apa? Disuruh mengubah ke persamaan kutubnya kan ya. Nah, sebenarnya di sini udah jelas ya. Nanti persamaan kutubnya adalah R sama dengan 3.
Tapi mungkin di sini teman-teman masih kurang jelas. Nah, cara mengubah ke dalam bentuk persamaan kutub, kita gunakan hubungan, ya kan ya? Yaitu apa? Dimana kita tahu bahwa dalam hubungan antara persamaan kutub dengan persamaan kartesius, yaitu adalah X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Ini adalah hubungan antara persamaan kartesius dengan persamaan kutub. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mengubah kutub ke kartesius atau sebaliknya, mungkin kartesius ke kutub. Ya kan ya? Sehingga apa? Ya sudah. Berarti karena X itu sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, ya kan ya? Kita substitusi. Substitusi ke X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, jadinya adalah berarti R cos theta dikuadratkan ditambah R sin theta dikuadratkan sama dengan 9. Berarti jadi R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 9, ya kan ya? Ini kan sama dengan 1 ya. Sehingga diperoleh bahwa apa? R kuadrat sama dengan 9, atau kembali lagi bahwa R sama dengan 3. Maka ini adalah persamaan kutubnya, R sama dengan F theta-nya. Seperti itu. Nah, tapi di sini di awal sudah diberikan keterangan bahwa parameter T-nya itu adalah apa? Mulai dari min 2 sampai 1. Sehingga gambarnya tidak mungkin lingkaran yang full. Kecuali kalau misalkan nilai T-nya itu dia bebas berapapun, mungkin dia bisa jadi lingkaran yang full. Tapi karena di sini dia dibatasi, nilai parameter T-nya itu adalah min 2 sampai 1, maka kita theta-nya di sini kita juga pasti dibatasi juga. Ya kan ya? Gimana cara ngubahnya berarti? Cara ngubahnya adalah di sini kan kita tahu bahwa T-nya mulai dari min 2 sampai 1 ya, katakanlah. Ketika T-nya sama dengan min 2, kita peroleh bahwa apa? Berarti X sama dengan 1 min 2. Karena kita tahu X itu adalah R cos theta, berarti ini sama dengan 3. R-nya tadi berapa R-nya? R-nya 3 kan ya? Berarti 3 cos theta sama dengan 3. Kita peroleh bahwa apa? Berarti cos theta sama dengan 1. Ya kan ya? Sehingga apa? Kalau misalkan cos theta sama dengan 1, maka theta-nya adalah 0 derajat. Ya kan ya? Terus kemudian dengan cara yang sama, kalau misalkan T-nya sama dengan 1, maka dapatnya apa berarti? Berarti kita peroleh bahwa X itu sama dengan 1 min 1. X-nya adalah R cos theta. Ini adalah 0. R-nya adalah 3, berarti 3 cos theta dia sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa apa? Cos theta sama dengan 0, maka theta sama dengan berapa? Berarti pi per 2. Seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa? Persamaan kutubnya itu adalah R sama dengan 3 dengan interval theta-nya adalah mulai dari 0, ya kan ya, sampai pi per 2. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya, itu yang poin A. Sekarang ke poin B. Tentukan panjang lintasan kurva tersebut. Ya kan ya? Yang B diminta menentukan panjang kurva. Nah, di sini konteksnya adalah karena kita sudah tahu bentuknya ke dalam bentuk persamaan kutub, ya kita bisa menggunakan panjang lintasan atau panjang kurva dalam koordinat kutub. Ya kan ya? Dimana apa? Untuk yang B, karena kita tahu R sama dengan 3, theta-nya mulai dari 0 sampai pi per 2, ya kan ya, maka panjang lintasannya katakanlah S itu sama dengan berarti integral mulai dari 0 sampai pi per 2, ya kan ya.
akar R kuadrat ditambah dengan dr d theta dikuadratkan d theta, ya kan ya. Karena kita sudah tahu bahwa tadi di awal R sama dengan 3, maka kita tahu bahwa apa? Turunan R terhadap theta itu pasti sama dengan 0. Oke, sehingga apa? Sehingga nanti di sini kita lanjutkan, maka berarti integral mulai dari 0 sampai pi per 2. Berarti apa? Akar R kuadratnya berarti 9 ditambah 0 d theta sama dengan integral 0 sampai pi per 2. Akar 9 berarti 3. Turun apa? Integral 3 terhadap theta maka sama dengan apa? Berarti 3 d theta ya. Berarti pi per 2 0 sama dengan apa berarti? Berarti 3 per 2 pi, satuan panjang. Oke. Itu yang poin B. Sekarang ke yang poin C ya berarti ya. Sketsa persamaan kurva tersebut dan arah lintasannya. Ya sudah. Berarti kalau kita coba sketsa grafik. Oke. Berarti untuk yang sketsa grafik itu gimana berarti kalau sketsa grafiknya? Tadi dia apa? Berupa suatu lingkaran yang berpusat di mana? Di 0,0 ya. Pusatnya di 0,0 berjari-jari 3. Maka ya kurang lebih di sini ya. Di sini min 3 sampai 3. Oke, nah aku saja kayak gini ya. Oke, berarti di sini dia min 3, di sini 3. Ya kan ya? Oke, kalau kita lihat lagi tadi berarti yang mana? Oke. Mulai dari 3 sampai 0 sampai pi per 2 ya. Ya udah berarti mulai dari sini. Sehingga nanti pada dasarnya yang kalau ini kan berarti apa? Lingkaran secara penuh ya. Oke. Nah, di awal perhitungan yang A, kita tahu bahwa tadi dia tetanya mulai dari 0 sampai pi per 2, atau kalau cuma kita lihat nilai X-nya, ini kan tadi dia mulai X-nya sama dengan 3 sampai X-nya sama dengan 0. Nah, di sini udah jelas sebenarnya. Oke. Maka apa? Di sini untuk yang bagian sini kita nggak perlu. Nah, kita hapus berarti ya. Berarti sehingga gambarnya itu di sini dia 3, di sini min 3 ya. Sehingga gambarnya cukup kayak gini. Nah, ya kan ya. Berarti mulai X sama dengan 3 sampai X sama dengan 0. Oke, sehingga terus di situ kan juga ada keterangan bahwa apa? Tentukan arah lintasannya. Kalau dari perhitungan sebelumnya kan di sini nilai X-nya mulai dari 3 dulu sampai kemudian 0. Sehingga nanti arah pergerakannya adalah seperti ini. Nah. Oke, berarti ini adalah bentuk tadi ya, bentuk grafik dari kurva parametrik X sama dengan 1 min T, Y sama dengan berapa tadi? Akar 8 plus 2T min T kuadrat, mulai dari T-nya adalah min 2 sampai 1, seperti itu. Oke, sesuai ya. Itu untuk soal yang pertama. Oke, kita coba cari soal yang lain ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, di sini saya ambil soal dari ETS 2025. Soal yang kemarin ya, tahun kemarin. Oke, tentukan luas daerah dalam lingkaran R sama dengan 6 di dalam kardioda R sama dengan 4 plus 4 cos theta, ya kan ya. Dan sketsa luasan bidang datar tersebut. Nah, di sini pertama kita harus dituntut untuk bisa menggambar menggambar daerahnya yang dimaksud yang di mana ya. Oke. Di sini ada dua grafik. Pertama ada R sama dengan 6, ini adalah suatu lingkaran. Ya kan ya. Ingat pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya adalah 6. Oke. Harapannya kan di sini udah punya terbiasa untuk menafsirkan bahwa kalau punya persamaan kutub seperti ini dia gambarnya apa. Terus ini adalah sebuah kardioda, ya kan ya. Ini adalah sebuah kardioda. Kalau misalkan dia menggunakan cos, maka dia kardioda horizontal. Oke. Horizontal tuh ada juga yang menyebutkan kardioda yang tidur. Oke. Dan kelonjongannya itu dia ke kanan, arahnya ke kanan. Arah ke kanan. Seperti itu. Oke. Kita coba gambar sketsa grafiknya dulu ya. Kita coba sketsa grafik. Oke. Agak miring ya. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka apa? Saya coba, sepertinya gambarnya lebih baik agak ke tengah ya. Jadi usahakan untuk menggambar itu yang proper ya. Oke, karena gambar yang bagus itu akan memberikan suatu pemahaman yang baik sehingga nanti integralnya benar seperti itu. Oke, di sini pertama ada sebuah lingkaran yang berpusat 0,0 berjari-jari 6. Oke, kita coba gambar sebuah lingkaran ya. Bentar. Oke, anggap saja ini sebuah lingkaran ya. Saya tidak terlalu pintar untuk menggambar. Maka apa? Ini adalah 6. Di sini adalah min 6, di sini 6. Min 6 sama 6 ya. Terus kemudian untuk yang kardioda, biasanya untuk kardioda di sini saya coba buat
tabel sederhana ya. Oke. Itu yang menggambar kardioda. Ini adalah theta, R, tetanya saya ambil yang sudut antar kuadran 0, ini kan ya, bisa 90 derajat, bisa 180, bisa 270, terus kembali ke 360. Oke, caranya adalah misalkan kayak tetanya 0. Kalau tetanya 0 maka cos 0 sama dengan 1, maka di sini dia 8 ya. Tambah 4. Kalau 90 cos 90 0, maka di sini dia 4. Kalau 180 maka min 1, maka 4 kurangi 4, maka di sini 0. 270 maka 0, maka di sini dia 4. Kalau 0 sama aja kayak seperti 360 ya. Berarti di sini dia 8. Oke. Ini dimasukkan aja satu per satu nilai tetanya. Sehingga nanti di sini kita peroleh kardiodanya adalah ketika sudutnya dia 0, ya kan ya, ketika dia sudutnya 0, maka apa, R-nya dia sama dengan 8, katakanlah 8 dia di sini, ya kan ya. Ketika dia 90 maka arahnya ke atas, sumbu Y, maka di sini dia panjangnya adalah 4. Oke. Kalau 180 maka arahnya dia ke kiri, panjangnya 0, maka dia kembali ke 0 di sini. Oke, kalau 270 dia arahnya ke bawah sebesar 4, maka di sini dia min 4. Ya kan ya, kalau 360 kembali ke 0 dia sebesar 8. Sehingga nanti gambarnya gimana? Gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke. Dia sebuah kardioda yang horizontal yang arahnya moncongnya itu dia ke kanan. Nah, di sini yang diminta yang mana? Yang diminta adalah luas daerah di dalam lingkaran dan di dalam kardioda. Maka yang di sebelah mana berarti? Maka daerahnya sebelah sini yang diminta. Nah. Oke. Ya kan ya. Nah, biasanya untuk soal-soal yang melibatkan dua grafik ini, kita perlu mencari yang disebut dengan titik potong kurva, di mana kita tahu bahwa di sini apa? Dia mempunyai sudut potongnya itu di sebelah sini. Nah. Oke. Ya kan ya, sehingga nanti di sini kita perlu menambahkan perhitungan untuk yang apa? Untuk menghitung sudut potong kedua kurva. Yaitu kan di sini R sama dengan 6 dan R sama dengan 4 tambah 4 cos theta. Oke, sehingga sama-sama 6 ya. Sama-sama R, maka jadinya apa? Berarti 6 sama dengan 4 tambah 4 cos theta. 4-nya pindah ruas, berarti di sini dia 2. 4 cos theta. Maka apa? Cos theta sama dengan setengah. Sehingga tetanya apa? Theta cos berapa yang sama dengan setengah? Maka 60 derajat atau pi per 3, ya kan ya, atau 300 derajat, yaitu adalah 5 per 3 pi. Oke, sehingga di sini itu dia sudutnya adalah pi per 3, ya kan ya. Sedangkan yang yang di sini, oke, itu adalah 300 derajat atau 5 per 3 pi. Atau juga bisa kita menggunakan sudut negatifnya, yaitu adalah apa? Min pi per 3, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa simpulkan bahwa apa? Dia daerah yang diarsir, ya kan ya? Daerah yang diarsir
itu dia apa? Simetri terhadap sumbu X. Ya kan ya? Oke, karena dia simetri terhadap sumbu X, katakanlah kita tandai luas yang ada di atas sumbu X itu adalah L1, luas yang daerah di bawah sumbu X itu adalah L2, maka di sini kita dapat bahwa L1 sama dengan L2. Oke, karena L1 sama dengan L2, maka luas yang diarsir itu sama dengan, tinggal kita mencari salah satu, nanti jika kita kalikan 2, yaitu apa? Berarti 2 kali L1. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk mempermudah perhitungan kita. Sehingga kita cukup mencari L1, sehingga nanti kita kalikan 2. Paham ya? Ya udah, berarti di sini kita coba mencari L1-nya. Berarti untuk L1, nah L1 di sini juga kita juga bisa dibagi menjadi 2. Ya kan ya? Yaitu daerah yang di sini ya. Yang di sebelah sini. Oke, katakanlah di sini A1 dan daerah yang di sebelah sini yaitu A2. Oke, yang sebagai pembatas itu adalah sudut potong daerah sudut potong dari kedua kurva yang tadi. Jadi L1 itu mulai dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi per 3, di mana lingkarannya kurva yang digunakan adalah kurva yang ini. Ya kan ya? Sedangkan untuk A2 itu adalah tetanya mulai dari pi per 3 sampai pi, yaitu kita menggunakan kurva yang kardioda. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga nanti di sini untuk L1 itu sama dengan apa? Sama dengan A1 ditambah A2. Tinggal kita hitung masing-masing. Sehingga jadi apa? Berarti L1 sama dengan apa? Integral dari 0 sampai pi per 3. Ya kan ya? Masih ingat dengan rumusnya? Rumusnya adalah setengah R kuadrat. Berarti setengah R kuadrat, berarti ini punyanya lingkaran. Oke. D theta ditambah apa? Integral mulai dari pi per 3 sampai dengan pi, yaitu setengah R kardioda kuadrat. Nah, D theta. Oke, sehingga nanti kita dapatnya apa berarti? Berarti ini sama dengan integral mulai dari 0 sampai pi per 3 setengah R-nya tadi lingkarannya apa? R sama dengan 6 kan ya? Berarti di sini dia 6 kuadrat. Oke. D theta ditambah berarti integral pi per 3 sampai pi setengah, berarti apa? 4 tambah 4 cos theta dikuadratkan D theta. Kita coba kerjakannya secara terpisah aja ya, supaya nanti gampang penulisannya biar mudah. Maka apa? Yang pertama integral 0 sampai pi per 3 dari setengah 6 kuadrat, berarti kan 36 ya. 36 d theta, berarti ini sama dengan apa? Ini sama dengan berarti integral 0 sampai pi per 3 18 d theta, integralnya adalah 18t. Kita substitusi batas atasnya, dia pi per 3 dan 0, dapatnya adalah 18 kali pi per 3 adalah 6 pi. Oke. Sedangkan untuk yang integral yang kedua, yaitu adalah integral pi per 3 sampai pi dari setengah kalikan 4 tambah 4 cos theta dikuadratkan d theta. Jadinya apa berarti? Berarti ini dia setengah integral pi per 3 sampai pi, kita kuadratkan jadinya apa berarti? 16 ditambah 32 cos theta ditambah adalah 16 cos kuadrat theta d theta. Oke. Ini bisa dicoret dengan 2 semua ya. Oke. Bisa dicoret dengan 2 semua, dapatnya berarti apa berarti? Berarti integral pi per 3 sampai pi 8 ditambah 16 cos theta ditambah 8
cos kuadrat theta d theta. Ya kan ya? Oke. Nah, kita tahu bahwa di sini kita perlu menjabarkan yang cos kuadrat theta. Oke, kita punya suatu formula yaitu apa? Kalau cos kuadrat theta itu sama dengan apa? Berarti cos theta cos 2 theta plus 1 per 2, atau tulisnya gini aja ya, mungkin ya lebih enak ya. 1 tambah cos 2 theta per 2. Sedangkan untuk yang sin kuadrat theta, kalau katakanlah kita menemukan bentuk sin kuadrat, itu adalah apa? Kita ubah jadi 1 min cos 2 theta per 2. Nah, ini kita sering akan menggunakan sifat ini ya dalam menyelesaikan integral-integral yang berhubungan dengan kardioda. Oke. Sehingga jadinya apa? Sehingga jadinya adalah di sini integral dari pi per 3 sampai pi 8 ditambah 16 cos theta 8 dalam kurung 1 ditambah cos 2 theta per 2 d theta. Dapatnya integral pi per 3 sampai pi 8 ditambah 16 cos theta tambah, berarti di sini cara sama dengan 4 ya. Berarti 4 ditambah 4 cos 2 theta d theta. Oke. Diperoleh apa? Integral pi per 3 sampai pi 8 ditambah, berarti 4 tambah 8 12. Ini dia 12 ditambah 16 cos theta plus 4 cos 2 theta d theta. Oke. Ya, kita integralkan berarti apa? Berarti ini dia 12 theta ditambah integral cos maka sin, berarti 16 sin theta. Ikan ya. Ditambah dengan 4 cos 2 theta, maka integralnya adalah 2 sin 2 theta. Kita substitusi adalah apa? Pi dan pi per 3. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti diperoleh apa? Oke, sehingga diperoleh di sini adalah kita masukkan batas atasnya, maka 12 pi ditambah 16 sin pi ditambah 2 sin 2 kali pi, ya kan ya, dikurangi dengan ketika pi per 3. Berarti 12 pi per 3, oke, ditambah 16 kali sin pi per 3 ditambah 2 kali sin 2 pi per 3. Oke. Kita tahu bahwa sin 2 pi itu kan 0 ya. Sehingga diperoleh apa? Berarti 12 pi. Oke, dikurangi dengan, berarti ini adalah 4 pi ya. Berarti 4 pi sin pi per 3 itu berarti sin 60 setengah akar 3 ya, berarti ya. Berarti dikurangi dengan 16 kali setengah akar 3 ditambah 2 kali sin 2 pi per 3, berarti sin 120. Berarti jadinya min ya. Berarti min setengah akar 3. Dapatnya adalah berarti 8 pi. Ini berarti jadinya 8 akar 3 ya. Berarti min 8 akar 3. Oke, sebentar, ini harusnya min ya. Kan min semua ya. Berarti di sini dia min 2. Di 8 pi ini jadinya min 8 akar 3. Terus ini jadinya adalah plus akar 3. Plus akar 3. Oke. Sehingga didapat berapa jadinya? Berarti dia 8 pi
min 7 akar 3 ya. Oke, ini kayaknya ada yang salah ya. Harusnya di sini plus min ya, apa plus ya. Oke, sehingga nanti jawabannya berarti di sini dia setengah akar 3, maka di sini akar 3 berarti apa? 8pi min 9 akar 3. Nah, ya sudah. Sehingga nanti di sini jawabannya berapa? Berarti 6pi ditambah dengan 8pi min 9 akar 3. Oke. Sehingga apa? Sehingga luas total ya kan ya. Luas yang diarsir itu adalah 2 kali L1, sehingga jawabannya berarti 2 dikali dengan ini kan 14 ya. Berarti 14pi. Berarti 14pi min 9 akar 3. Jadi apa? Berarti 28pi min 18 akar 3 satuan luas. Seperti itu. Oke. Nah, ini memang soal-soal seperti ini butuh pengerjaan yang lumayan panjang ya, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah yang pertama sebenarnya kita harus bisa menggambar dulu. Oke, karena menggambar itu akan membantu kita menentukan integral. Menentukan di bagian mananya, yaitu di bagian cara menentukan batas bawah dan batas atasnya. Oke. Kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini saya ambil soal dari tahun 2020 ya. Dapatkan kemiringan garis singgung kurva R sama dengan A sekan 2 theta di titik dengan theta sama dengan pi per 6. Oke. Nah, seperti biasa, kalau kita berhubungan dengan kemiringan dari suatu garis singgung, maka kita akan berhubungan dengan apa? Turunan pertama, yaitu dy dx. Oke, sehingga nanti tugas kita adalah mencari dy dx, kemudian kita memasukkan nilai theta yang dimasukkan, yaitu di sini adalah pi per 6 ya. Oke. Nah, gimana cara menentukan dy dx? Nah, sedangkan di sini kita diberikan suatu persamaan kutub dalam bentuk r sama dengan f theta. Sehingga nanti kita menurunkannya tidak seperti biasanya ya. Sehingga turunan di sini bukan. Oke, kalau kita cuma mengerjakannya menggunakan dr d theta, ini dia salah. Seperti itu. Oke, sehingga nanti di sini untuk mencari dy dx-nya, oke. Dy dx dalam kurva kutub itu adalah apa? R sin theta. Ya kan ya? Oke, R sin theta. Nah, ini oh ya salah ya. Harusnya R cos theta. Itu adalah R cos theta. R cos theta ditambah dengan dr d theta sin theta per min R sin theta ditambah dr d theta cos theta. Seperti itu. Oke. Jadi tidak semudah hanya menggunakan dr d theta seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa apa? R itu sama dengan apa? A sekan 2 theta. A di sini kita bisa anggap sebuah konstanta yang sembarang ya, konstanta yang tak nol. Oke. Sehingga nanti di sini kalau misalkan kita mencari dr d theta sama dengan apa? Kita tahu bahwa turunan sekan itu adalah apa? Turunan sekan itu adalah sekan tangan. Ya kan ya? Sehingga nanti di sini adalah A kali sekan tangan sekan 2 theta tan 2 theta dikalikan dengan turunan yang di dalamnya sekan, yaitu 2 theta diturunkan jadi 2. Oke. Sehingga jadinya adalah apa? Berarti 2A sekan 2 theta kali tan 2 theta. Oke. Sehingga nanti di sini tinggal kita masukkan aja ya, R-nya tadi adalah A sekan theta
Berarti A sekan 2 theta maksudnya dikalikan dengan cos theta ditambah dr theta-nya tadi kita dapat, berarti 2A sekan 2 theta kali tan 2 theta, oke, dikalikan dengan sin theta per min R sin theta, maka min R kalikan, berarti min A ya. Berarti min A sekan 2 theta kalikan dengan sin theta ditambah dengan 2A sekan 2 theta kali tan 2 theta kali cos theta. Nah, di sini kita A-nya bisa kita sederhanakan ya. Bisa kita coret. Oke. Sehingga nanti di sini kita peroleh dy dx-nya bentuknya seperti ini. Oke. Berarti dy dx-nya kita dapatnya bentuknya seperti ini. Oke. Tidak perlu kita sederhanakan lagi. Ini sudah menggambarkan bentuk dy dx. Sehingga nanti untuk kemiringan garis singgung, oke, tinggal kita masukkan aja tetanya sama dengan pi per 6. Maka M sama dengan apa? Berarti dy dx kita apa? Substitusi pi theta sama dengan pi per 6. Dapatnya adalah sekan 2 kali pi per 6, ya kan ya? Cos pi per 6 ditambah 2 kali sekan. Oh ya, ini sebenarnya sekannya juga bisa kita sederhanakan sebenarnya ya. Oke, biar tidak terlalu banyak kita ngitung, kayaknya kita perlu sederhanakan juga ya. Oke, sehingga dapatnya apa berarti di sini? Sekannya juga bisa dihapus ternyata. Nah, oke, sehingga diperolehnya adalah cos theta ditambah 2 tan 2 theta kali sin theta per min sin theta, ya kan ya, ditambah dengan 2 tan theta, tan 2 theta maksudnya, tan 2 theta kali cos theta seperti ini. Oke, baru kita masukkan, diperoleh bahwa apa? Berarti cos pi per 6 ditambah 2 kali tan 2 tan pi per 6 kalikan dengan sin pi per 6 dibagi dengan min sin pi per 6 ditambah 2 tan 2 kali pi per 6 kali cos pi per 6, ya kan ya. Cos pi per 6 berarti cos 30, berarti setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 ditambah dengan 2 kali tan 30, tan 60, maka akar 3 kalikan dengan sin 30 berarti setengah, kan ya, dibagi dengan min sin 30, maka dia di sini min setengah tambah 2 akar 3 kalikan dengan cos pi per 6, berarti berapa cos pi per 6? Cos 30, maka setengah akar 3. Oke, diperoleh. Oke, sehingga diperoleh, maka ini jadinya berapa ini? Setengahnya boleh dicoret ya. Coret, 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 coret. Dapatnya adalah akar 3 tambah 2 akar 3 per, ini berarti min 1 tambah min 1 ditambah akar 3 kali akar 3 berarti 3 kali 2 berarti 6 ya. Oke, sehingga dapatnya adalah berapa berarti? Oke, dapatnya adalah 3 akar 3 per 5, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk permasalahan kemiringan garis singgung pada koordinat kutub. Oke, kita coba lanjut ke bab 6 sepertinya ya. Bab 6 kita belum coba sama sekali. Kita ke bab 6.
Oke, kita lanjutkan ke bab 6 ya. Soal yang bab 6. Oke. Di sini saya ngambil dari soal EAS tahun 2026. Oke. Tentukan 5 suku pertama dari barisan yang diberikan di bawah ini. Ya, tentukan pula apakah barisan ini konvergen atau divergen. Jika konvergen, dapatkan nilai kekonvergenannya. Oke. Ini sebenarnya termasuk bab 6.1 ya, tentang barisan tak hingga. Ya, kita coba selesaikan. Pertama, tentukan 5 suku pertama. Jadi kalau misalkan 5 suku pertama ya berarti kita masukkan nilai n-nya. Oke, berarti mulai dari n sama dengan 1, n sama dengan 2 sampai n sama dengan 5. Ya kan ya? Berarti kalau misalkan n sama dengan 1, oke, dapatnya apa berarti? Oke. Kalau n sama dengan 1 diperoleh bahwa apa? Berarti kan 1 per 3 kali 1 tambah 1 sama dengan berapa berarti? 1 per 4 ya, kan ya. Kalau n sama dengan 2, maka dapatnya adalah berarti 2 per 3 kali 2 tambah 1, berarti apa? 2 per 7. Kalau n sama dengan 3, maka apa? 3 per 3 kali 3 tambah 1, maka 3 per 10. Kalau n sama dengan 4, maka apa? Berarti 4 per 3 kali 4 tambah 1, maka 4 per 13. Kalau n sama dengan 5, diperoleh 5 kali 3 kali 5 tambah 1, maka 5 per 16. Ya udah, berarti 5 suku pertama, 5 suku pertama adalah apa? Berarti 1/4, 2 per 7, 3 per 10, ya kan ya, 4 per 13, terus 5 per 16. Oke. Nah, kemudian untuk yang kekonvergenannya, kekonvergenan barisan. Nah, untuk mengetahui apakah suatu barisan tersebut konvergen apa tidak, tinggal kita cari limit tak hingganya. Ya kan ya? Berarti tinggal kita cari limit n menuju plus tak hingga. Ya kan ya, dari apa? Dari n per 3n plus 1. Ya kan ya? Kalau kita seolah-olah substitusi, kalian bakal menemukan apa? Tak hingga per tak hingga, dimana ini dia bentuk tak tentu, ya kan ya? Sehingga kita menggunakan cara yang lain, yaitu apa? Bisa dengan cara apa? Kita kalikan dengan 1/n. Kita kalikan dengan 1 pangkat tertingginya, ya kan ya? Sehingga kalau misalkan kita kalikan dengan 1/n, dapatnya adalah apa berarti? Dapatnya adalah limit n menuju plus tak hingga dibagi n maka 1, dibagi n berarti 3 1/n. Dapatnya adalah untuk n menuju tak hingga 1/n menuju 0, maka 1 per 3 ditambah 0 sama dengan 1/3. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah apa? Jadi, ya kan ya, barisan n per 3n plus 1, oke, konvergen ke 1/3. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas soal yang lain ya. Mungkin yang ke bab 6.2 tentang barisan, tentang deret tak hingga. Oke, tentukan nilai konvergensi dari deret-deret berikut. Oke, ini tentang 6.2 deret tak hingga. Untuk yang pertama, yang poin A, di sini kita dapat A
yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 7 per 2 pangkat N min 4 per 6 pangkat N. Ya kan ya? Oke, dengan sifat sigma ini bisa kita lakukan apa? Seolah-olah distributif seperti itu. Berarti ini sama aja kayak sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 7 per 2 pangkat N min sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 4 per 6 pangkat N. Oke, berdasarkan sifat sigma. Nah, sehingga kita coba tinjau satu per satu. Pertama apa? Yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 7 per 2 pangkat N. Kalau kita uraikan, mulai dari N sama dengan 1 sampai mungkin beberapa ya, jadinya berarti 7 per 2 pangkat 1 ditambah 7 per 2 pangkat 2 ditambah 7 per 2 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau teman-teman di sini notice, ini adalah suatu apa? Deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga. Ya kan ya? Dimana apa? Suku pertamanya adalah 7 per 2 dan jari-jarinya adalah, jari-jari. Dan rasionya adalah 1/2. Seperti itu. Dimana pasti ini adalah suatu deret geometri tak hingga yang konvergen. Oke, kenapa konvergen? Dari video yang sebelumnya, suatu deret geometri tak hingga adalah suatu deret geometri yang dimana rasionya syaratnya dia harus kurang dari 1 mutlak dari R-nya. Oke, maka karena dia R-nya dia setengah, maka memenuhi. Sehingga nanti ini bisa kita hitung dengan cara apa? Yaitu sama dengan A per 1 min R. Ya kan ya? A per 1 min R dapatnya adalah A-nya adalah 7 per 2. Berarti 7 per 2 dibagi dengan 1 min setengah. Berarti apa? 7 per 2 dibagi dengan 1 dikurangi setengah? Setengah ya. Berarti ini sama dengan apa? Berarti sama dengan 7. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 4 per 6 pangkat N. Kalau kita uraikan jadinya berarti 4 per 6 pangkat 1 ditambah 4 per 6 pangkat 2 ditambah 4 per 6 pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah suatu sama ya, deret geometri tak hingga juga, yaitu dimana suku awalnya adalah 4 per 6 dan rasionya adalah 1/6. Dan ini juga konvergen. Ya kan ya, kenapa konvergen? Karena dia memenuhi sifat ini, yaitu mutlak rasionya kurang dari 1. Sehingga ini juga sama. Bisa kita hitung dengan cara apa? Berarti A per 1 min R. Ya kan ya? Oke, berarti di sini kita hitung A per 1 min R. Berarti apa? 4 per 6 dibagi dengan 1 min 1/6, dapatnya adalah 4 per 6 per 5 per 6, jadinya adalah 4 per 5. Ya udah, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 7 dikurangi dengan 4 per 5, jadinya adalah berarti 35 ya. Itu sama dengan 35 kurangi 4 per 5, jatuhnya adalah 31 per 5. Maka itu adalah nilai dari deretnya. Seperti itu. Oke. Yang kedua yaitu adalah sigma N kuadrat plus 11N plus 30 ya. Nah, terus yang B yaitu adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per N kuadrat tambah 11N tambah 30. Ya kan ya. Nah, sebelum kita menghitung, kalau kita coba perhatikan bentuk dari ininya, yaitu adalah 1 per N kuadrat ditambah 11N plus 30, kita bisa lakukan dekomposisi pecahan. Bisa kita tulis sebagai apa? Berarti 1 per N plus 5 kali N plus 6 ya. Jadinya adalah 1 per N plus 5 dikurangi dengan 1 per N plus 6. Nah, itu dekomposisi pecahannya. Oke, sehingga apa? Sehingga nanti di sini kalau misalkan kita coba tinjau kita tinjau
jumlahan parsialnya n sama dengan 1 sampai n, katakanlah gitu ya. Oke, maka apa? 1 per n kuadrat tambah 11n tambah 30 sama aja, berarti sigma n sama dengan 1 sampai n dari 1 per n plus 5. Ini kan apa? 1 per n plus 5 dikurangi dengan 1 per n plus 6. Kita substitusi. Mulai dari n sama dengan 1 berarti apa? 1/6 dikurangi 1/7. N ketika 2 berarti 1/7 dikurangi 1/8. Berarti 1/8 kurangi 1/9 dan seterusnya. Ketika sampai n, maka apa jadinya? 1 per n plus 6 dikurangi 1 per n plus 7. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bentuk penguraiannya, ini ada yang bisa kita sederhanakan. Min 1/7 kita coret, ini juga kita coret, dan kita seterusnya. Maka tersisa apa? Tersisa ini juga pasti dicoret. Didapatlah adalah tinggal apa? 1/6 min 1/n plus 6. Seperti itu. Sehingga apa? Karena di sini yang diminta adalah ketika n-nya menuju tak hingga. Oke. Maka apa? Kalau misalkan ini n-nya menuju tak hingga, maka ini pasti akan sama dengan 1/6 karena ini mendekati 0. Seperti itu. Sehingga nanti kesimpulannya adalah hasil sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n kuadrat plus 11n plus 30 adalah 1/6. Seperti itu. Oke. Oke, kita sudah membahas banyak soal ya, mulai dari bab 5, video kemarin juga, video yang sebelumnya, sampai kita menyelesaikan yang di bab 6. Bab 6 cuman sampai 6.2, ya kan ya. 6.2 tentang deret tak hingga. Oke. Seperti itu. Kita udah bahas beberapa soal. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Silahkan dipersiapkan yang baik dengan penuh dengan penuh cermat. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk IAS-nya teman-teman. Oke, mungkin saya cukupkan untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kritik, saran, like, dan subscribe channel YouTube saya. Semoga nanti channel YouTube saya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat yang begitu luas untuk orang lain, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.